Oke, selamat siang. Hari ini saya mau diskusi sebenarnya. Kita diskusi sama-sama tentang penilaian atau assessment di PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa tahun 2023. Eh, em, Kami memakai aturan atau pedoman ya. Jadi kami juga pelajari, bukan asal-asal juga. Ada dua panduan yang kami pakai. Yang pertama di sini peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi bisa juga di adik-adik atau para orang tua googling ya gitu ya, nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi ini yang terbaru ya 2022. Jadi kalau misalnya kok tahun lalu beda gitu atau kok sekolah ini waktu saya sekolah di sini kok beda gitu karena memang ada banyak perubahan di tahun 2022. Kemudian yang kedua kami pakai adalah buku panduan ya. Ini juga bisa di googling, juga ada PDF-nya. Kalau mau nanti kami kirim juga di grup tentang panduan pembelajaran dan assessment untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Jadi memang di tahun 2022 ini di kurikulum Merdeka kita disamakan. Tidak, oh kesetaraan dulu mah beda dengan sekolah formal. Ini sekarang enggak. Kita masuk ke dalam pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu termasuk paket A, pendidikan menengah, menengah pertama SMP, penengah atas itu eh, untuk SMA atau paket C. Jadi sejak tahun 2022 kita tidak ada pemisahan antara kesetaraan dengan sekolah formal. Kita disamakan eh, standarnya ya. Sebelumnya apa sih penilaian? Jadi dari peraturan menteri itu dituliskan, apakah penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Seringkali banyak yang tanya kami, kapan penilaian? Kapan penilaian? Tuh di akhir semester dia tanya, kapan penilaian? Loh, penilaian itu bukan, kadang orang menganggap penilaian itu seperti ujian tertulis di akhir semester gitu. Jadi kapan kapan penilaian? Penilaian itu terjadi apa? Selama pembelajaran gitu, dari proses pengumpulan, terus pengolahan informasi. Jadi selama pembelajaran itu sebenarnya adalah pengumpulan hasil observasi, pengumpulan pengamatan ya tentang hasil belajar peserta didik. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada panduannya, satuan pendidikan dan pendidik diberi kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran, perangkat ajar, asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerahnya. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini ada sesuatu yang baru bahwa kita boleh mengembangkan, kok ini beda sih sekolah ini sama ini beda gitu. Eh, itu memang diperbolehkan ya di kurikulum mereka itu pendidik maupun satuan pendidikan itu sekolah-sekolah termasuk PKBM untuk mengembangkan pembelajaran perangkat ajar, asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerahnya. Kemudian satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasan juga untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Mungkin yang bertanya, kok yang terutama paket B ini kan khusus paket B, paket C. Kok kita nggak ada ujian? Kok paket A ada kayak ujiannya sih? Ada akhir semester. Nah, kok di paket B, C kok nggak ada gitu? Jadi memang eh, di kurikulum Merdeka ini satuan pendidikan dan pendidik itu memang diberi keluasan. Nanti mungkin kami bisa jelaskan lebih detail. Mungkin nanti ada tutor-tutor juga di sini hadir juga untuk menjelaskan tentang penilaian di pewaris bangsa semester ini, gitu ya. Kemudian prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Itu yang sepertinya yang kami temui di akhir semester nggak pernah ikut pembelajaran. Mana ujian, mau penilaian akhir semester. Loh,
penilaian akhir semester itu bukan satu waktu terus kita kasih ujian. Nah, itu penilaian enggak gitu. Tapi itu kesatuan dengan pembelajaran. Jadi kami mau observasi karena itu eh semester ini kok nggak ada ujian akhir semester, bukannya kami nggak menilai gitu, tapi dari modul per modul kami sudah mengakses ya, sudah menilai gitu. Jadi selama pembelajaran pun sudah kami menilai. Kalau untuk yang daring, tunggal daring kami lihat dari penugasannya, oh kayaknya ini eh, bagus atau dia serius atau kurang, dan juga eh, kalau yang komunitas kami amati juga keaktifannya, tanggung jawabnya. Nah, untuk em, yang tunggal ini benar-benar tanggung jawab dari keluarga. Harus memantau dari semua pembelajarannya. Jadi bersama keluarga, siswa bersama keluarga untuk melakukan pembelajaran dan assessment ini. Jadi bukan, karena seringkali gitu tiba-tiba muncul mau ujian gitu loh. Ternyata kita melihat pembelajaran atau assessment itu bukan ujian tertulis gitu ya, tapi suatu pengamatan, observasi, pengumpulan data, pengumpulan penilaian. Oke, nah di sini yang satu kesatuan itu maksudnya apa sih gitu. Jadi memang dalam pembelajaran kita tuh merencanakan apa sih yang menjadi capaian pembelajaran untuk pelajaran PKN misalnya. Untuk mencapai itu bagaimana sih? Dan kemudian menilai udah tercapai belum gitu. Itu di awal kami tutor-tutor sudah merencanakan. Kemudian pelaksanaannya, kami berusaha melakukan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini yang tantangan kami, dan juga mungkin ibu yang tunggal, itu tantangan juga untuk orang tua ya, untuk memberikan eh, eh, melaksanakan pembelajaran dengan suasana belajar yang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di akhir semester ke penilaian. Jadi penilaian merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi asesmen itu udah sesuai belum ya dari perencanaannya, pelaksanaan udah mencapai belum. Jadi asesmen itu kita melihat yang kita rencanakan, yang kita laksanakan udah sesuai belum ya. Nah, itu namanya penilaian atau asesmen. Nah, ada berapa prinsip penilaian? eh Mungkin saya nggak bacain semua, hanya poin-poinnya aja ya. Nah, prinsip penilaian itu ya seperti tadi ya, merupakan penyediaan informasi yang holistik ya. Jadi bukan hanya ujian saat itu gitu, tapi yang keseluruhannya sebagai umpan balik. Jadi tujuannya apa sih? Untuk umpan balik buat pendidik, buat peserta didik, buat orang tua wali, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi bukan sekedar hanya untuk dapat nilai, tapi untuk kita, ini apa yang harus diperbaiki ya? Untuk kedepannya seperti apa ya? Nah, kami perlu, jadi bukan hanya untuk siswa aja, tapi kami juga perlu melakukan penilaian. Jadi tutor-tutor juga perlu melakukan penilaian. Ini udah nangkep nggak ya? Jangan-jangan kami waktu pelaksanaannya tidak sesuai ya, tidak menyenangkan atau tidak tercapai gitu. Nah, jadi butuh sebagai umpan balik. Kemudian prinsip penilaian berikutnya juga dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Jadi ada keleluasaan tekniknya seperti apa ya? Terus waktu pelaksanaannya yang efektif bagaimana agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kami eh, tekniknya ada beberapa teknik ya yang kami sudah lakukan. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian em, penilaian juga dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar karena menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran sesuai selanjutnya. Jadi seringkali, boleh nggak saya minta dong nilai segini gitu. Nah, kami bingung juga ya karena kami kan harus harus adil, proporsional,
valid. Saya Ya nih sih. Tuh makan itu ya kalian tuh sayur yang kalian buang. oke ya. Jadi kita juga harus sesuai gitu, sesuai dengan apa yang terjadi. Eh, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu kami ada beberapa yang kami lakukan ya supaya asesmennya itu adil, proporsional, valid, dan percaya itu kami ada beberapa langkah yang kami lakukan. Berikutnya tentang prinsip penilaian juga, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana. Nah, ini raportnya ya. Raportnya itu sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Nah, ini tentang si raportnya ini ya. Nah, hasilnya itu digunakan untuk ya kembali ya untuk peserta didik, untuk pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kependidikan itu administrasi karena kami harus memasukkan nanti nilai-nilai untuk ijazah gitu itu perlu dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi penting ya hasil asesmen atau laporan itu ya karena eh, banyak yang berkepentingan untuk itu. Sebelumnya kita harus memahami dulu capaian pembelajaran atau CP sebelum kita masuk ke proses pelaporan. Nah, capaian pembelajaran eh, diambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor segini-segini tahun 2022. Jadi ini yang terbaru. Karena kalau misalnya sebelum 2022, apa sih capaian pembelajaran? Nah, mulai 2022, 23, 2023 kita harus akrab dengan capaian pembelajaran. Nah, pemerintah menetapkan capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Nah, capaian pembelajaran itu apa sih? Capaian pembelajaran atau kita kenal dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase mulai dari PAUD, terus ada fase-fasenya ya. Fase 2 itu SD, fase 1 SD kelas 1 sampai 2, fase 2 itu kelas 3 dan 4, fase 3 itu kelas 5 dan 6, fase bukan 1 2 3 tapi fase A. Fase A itu kelas 1 2, B itu 3 4, C itu 5 6, D itu 7 8 9 dan A, B, C, D, E eh, kelas 10, kemudian berikutnya adalah 11 12. Kok gitu sih ini capaian belajarnya kenapa kok eh, 2 tahun ya gitu karena supaya fleksibel ya apalagi ketika pandemi itu kan mungkin dia dia belum mencapai itu di kelas mungkin kelas kita kelas 7 8 9 gitu. 7 8 9 itu satu gitu pencapaian pelajarannya. Jadi mungkin dia nggak kelas 7 dia belum mencapai, tapi baru dia kelas 8 bisa mencapai gitu ya. Jadi itu oke aja gitu. Mungkin kadang tutor juga, ah ini waktu waktu tutor berikan ini kayaknya belum belum dapat nih deh waktu mereka dia kelas 7 tapi diberikan nanti di kelas 8. Oh, belum tercapai juga nih nanti diberikannya kelas 9. Jadi seringkali materi yang sama, loh kok kita dapatnya juga di kelas 9. Jadi karena itu fase itu dibuat seperti itu supaya lebih fleksibel. Jadi ada juga namanya apa ya eh, ada istilahnya tuh. Jadi ya, perjenjangnya itu tidak tidak kelas 7 8 9 tuh nggak terlalu ketat gitu ya. Teknik penilaian. Nah, teknik penilaian apa saja? Untuk menilai itu kita ada tekniknya, ada observasi. Penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Nah, di sini bagi yang ikut komunitas lebih mudah karena tutor-tutor ngamatin nih keaktifannya. Ini kok nggak pernah datang. Terus kalau yang tunggal daring, em,
Tutor-tutor mengamati bagaimana bagaimana pengerjaannya, apa tepat waktu atau tidak gitu ya. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin hariannya. Kemudian kinerja. Nah, kami juga melihat kinerja. Penilaian menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktek, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Nggak tahu nih dari tiap tutor mungkin beda-beda. Ya kalau saya karena dari saya ngajar PKN gitu, salah satu kinerja itu ketika kita lomba ini ya, em, anti bullying. Nah, ketika PKN itu harus mengetahui tentang undang-undang. Nah, dengan membuat membuat video, membuat infografis, poster, tan peserta didik akhirnya bisa mengaplikasikan, oh ya undang-undangnya ada gitu ya, contohnya gitu. Yang ini tutorialnya juga mungkin bisa bercerita yang lain, tapi contohnya seperti itu ya. Kemudian project. Nah, kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi beberapa tutor juga ada yang berikan project ya. Nah, di situ satu rangkaian perancangan, pelaksanaan, sama pelaporannya dalam waktu tertentu. Kemudian ada tes tertulis. Mungkin ada beberapa tutor juga yang memberikan tes tertulis. Tes jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Mungkin ini banyaknya yang ini ya, matematika mungkin ya. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk-bentuk tertulis lainnya. Mungkin matematika atau yang sains gitu ya, mungkin banyak. Nanti bisa diskusi juga ya, kalian dengan tugas-tugas yang diberikan. Ada juga tes lisan. Pemberian soal pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Jadi mungkin ketika pembelajaran ada ditanya lisan ya, atau ada yang suruh presentasi, ditanya. Nah, itu salah satu teknik penilaian yang kami gunakan juga. Dan ada penugasan, memberi tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Ini banyak nih. Ini banyak tugas-tugas penugasan di modul-modul untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik ya. Jadi ini teknik-teknik ini banyak digunakan kalau lihat dari penugasan atau ya penugasan di modul-modul atau pembelajaran tutor-tutor banyak menggunakan teknik-teknik ini. Ada juga portofolio. Nah, kumpulan dokumen hasil penilaian penghargaan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif interaktif dalam kurun waktu tertentu. Nah, khususnya ini kalau kami memberikan penilaian kesenian, olahraga, eh, terus pemberdayaan, keterampilan, kan nggak ada pembelajaran yang diberikan oleh tutor. Kalian bagaimana? Nah, kalian kumpulin, oh saya menang ini gitu. Saya ada ikut lomba apa, ikut kegiatan apa. Nah, karena itu nanti kami sediakan form namanya form penilaian mandiri. Nah, kalian masukkan itu dokumen-dokumen portofolio itu sehingga saya ini udah juara renang loh, udah tingkat nasional misalnya. Masa olahraganya dapat 7 gitu. Nah, jadi kami lihat juga, oh dia udah ikut ini ya olahraganya kami bisa memberikannya sesuai ya, karena itu perlu portofolio. Nah, kumpulan dokumen ini perlu nanti dimasukkan di penilaian mandiri. Nah, pengolahan hasil asesmen dan pelaporan hasil belajar. Nah, ini sekilas ya, mungkin kalau bisa dibesarin, berarti ya, kelihatan nggak nih? Ini form raport.
dari kurikulum Merdeka di tahun 2022. Formatnya seperti ini. Ada elemennya, mungkin pembelajaran apa, ada capaian pembelajarannya. Mungkin itu yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, capaian pembelajaran itu dibuat oleh yang menyelenggarakan pembelajaran. Jadi kalau untuk tunggal daring sama komunitas, tutor-tutor di sini harus membuat capaian pembelajaran sebelum sebelum mengajar. Jadi sudah ada capaiannya. Nah, di situ nanti kalau raport kalian ada. Bisa aja tahun ini beda sama tahun lalu, bisa juga gitu. Kadang tutor satu beda tutor lain, mungkin beda karena capaian pembelajaran kan agak banyak ya. Nah, tahun ini mungkin pakai yang mana, tahun pakai yang mana gitu ya. Jadi karena itu kami harus menuliskannya, tutor-tutor harus menuliskannya apa yang menjadi capaian belajar semester ini. Nah, jadi kalian bisa melihat. Nah, kalau yang tunggal bagaimana? Yang tunggal bisa mengikuti mengikuti untuk yang komunitas atau daring, tapi bisa juga sendiri. Karena sebelum belajar kan pasti kalian udah merencanakan ya semester ini tuh mau belajar apa. Kalau misalnya di sini kan pelajaran apa nih IPA ya kalau nggak salah. Pelajaran IPA pada fase program paket C mata pelajaran kimia. Ini kimia. Nah, contohnya kimia nih. Nah, jadi sebelum belajar kan kalian pasti udah buat yang tunggal ya. Kalian pasti udah saya harus belajar apa sih semester ini? Lihat di capaian pembelajaran ya. Kalau yang nggak tahu capaian pembelajaran boleh minta ke tutor. Nanti saya juga bisa share lagi di grup. Eh, Sebelum belajar kalian harus lihat saya ini harus belajar apa. Nah, dari capaian pembelajaran itu kita tahu. Nah, contohnya di sini nih capaian pembelajaran eh, pemahaman biologi. Nih ya. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus, dan peranannya. Nah, jadi kan peserta didik tahu nih semester ini atau target dari dia pembelajar kelas 10 adalah ini. Nah, mau dicapainya semester berapa atau semester berapa atau bulan berapa? Kalau buat yang tunggal, silakan mengatur sendiri. Nah, untuk yang tunggal daring dan komunitas, tutor-tutor sudah merancangkan, semester ini bagiannya tentang ini. Nanti semester ini bagian tentang ini. Semester bulan pertama mungkin bulan Agustus, tutor-tutor udah punya gitu capaian pembelajaran. Yang ini tuh eh, bulan Oktober, ya ini bulan November. Nah, nanti di rapor ditulis, tertulis gitu capaian kompetensinya. Oke, jadi nanti rapornya seperti itu. Capaian belajar dari mana sih? Capaian kompetensi dari mana? Juga kalau yang tunggal nih, terutama yang tunggal tunggal mandiri, saya tuh harus belajar apa semester ini? Itu semua ada di CP atau capaian pembelajaran. Nah, dari CP itu yang disediakan oleh pemerintah, oleh tutor dibagi. Ini pembelajaran ini, capaian pembelajaran ini dicapai di bulan ini, capaian pembelajaran ini bulan ini. Ini semester satu, semester 2. Nah, nanti kalian lihat di raportnya ada CP atau capaian kompetensi di raport ya, tulisannya capaian kompetensi. Dari mana sih nilainya gitu ya? Kok nggak ada apa yang paket B pakai? Kok nggak ada ujian akhir semester gitu? Nah, bisa dilihat di sini nih, nama murid Edo. Nah, waktu modul, kalau kita kan kenal modul ya. Modul satu penugasannya segini, modul 2 penugasannya segini, modul 3 segini, modul keempat segini. Nah, terus em, nah kami nanti nilai akhir sumatifnya kadang diambil dari penugasan, ada juga dari proyek, dan nanti kalau akhir jenjang pasti kami akan memberikan ujian akhir jenjang. Itu untuk di rapor. Jadi nanti ada yang non-tes, ada yang tes, ada nilai akhir sumatif, akhir semester. Nah, terus nilai raport pembulat, kemudian di
rata-ratakan. Jadi dari modul-modul itu kami rata-ratakan, kemudian juga dari project-project kami juga nilai, kemudian kami ada non-tes, ada tes, kami rata-ratakan. Nah, di sini ilmu pengetahuan alam 7,5, 75 menunjukkan penugasan yang baik dalam prediksi kondisi cuaca dan membedakan siang dan malam. Karena belajarnya kan memang siang dan malam. Terus belajar juga konsep waktu. Jadi dari 75,5 itu dia belajar apa? Nah, di situ ya kita tahu di raportnya itu jadi mengerti ya. Ini maksudnya apa sih? Jadi supaya adik-adik atau orang tua mengerti apa yang dicapai dari nilai itu.